Kalau untuk dikatakan bisa mengalami kejadian seperti itu, sempatnya gue juga nggak mengira nih Bang, bisa mengalami hal itu. Tapi memang pada saat pendakian di Gunung Salak tahun 2013 lalu, gue mengalami kejadian yang di luar batas nalar gue. Jadi pada saat itu gue mendaki Gunung Salak bersama 2 rekan gue, yang dimana 2 rekan gue ini biasa mendaki gunung bareng gue. Di situ gue mengalami kejadian-kejadian tersesat, gue bertemu sosok gaib, dan di saat gue tersesat itu gue menemui salah satu danau mati. Di danau mati ini gue adalah beberapa kejadian-kejadian yang di luar logika gue, dan gue alami. Kembali lagi bersama saya, Ale, dan narasumber kita, Bang Indra dari channel Besok Pagi Channel, Bang ya? Channel Pagi. Besok Pagi Channel. Tapi sebelum Bang Indra menceritakan pengalaman mistisnya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Indra. Oke. Selamat datang. Selamat berjumpa di channel YouTube Jejak Backpacker. Oke, Bang. Kali ini Bang Indra akan menceritakan pengalaman horor. Ini Bang Indra sendiri yang mengalaminya ya. Iya, Bang. Di Gunung Salak sekitar tahun 2013 awal. 2013 awal yang lalu lah, udah lama Bang ya. Jadi bisa diceritakan awal cerita bisa mengalami kejadian seperti itu, Bang? Jadi di pendakian Salak pada tahun itu, tepatnya pada tahun 2013, gue mendaki Gunung Salak ini berdua teman gue nih, Bang. Yang satu namanya Mange, dan satu lagi Nardi. Ini salah satu kru Besok Pagi yang dari dulu emang gue mendaki gunung selalu bareng mereka. Nah, kejadian-kejadian yang di luar batas nalar pada saat itu, sebelumnya gue nggak menyangka bisa mengalami hal itu. Awal mula gue pendakian di Gunung Salak itu tepatnya dari obrolan si Mange. Itu sekitar malam-malam kita bisa nongkrong, dia mengajakin tiba-tiba Gunung Salak ya besok. Karena pada saat itu gue juga masih di bangku kuliah, yang dimana lagi senggang lah waktunya ya kan, gue bertiga. Yaudah kita merencanakan Gunung Salak. Setelah packing, mempersiapkan perlengkapan seperti biasanya, keesokan malamnya kita berangkat dari Bintaro menggunakan sepeda motor. Nah, kita mendaki Gunung Salak itu melalui jalur Cimlati, yang dimana jalur Cimlati ini terbentuk saat tragedi Sukhoi kan. Nah, gue melalui jalur itu. Sebenarnya jalur Cimlati ini belum terlalu viral banget kayak sekarang. Gue melalui jalur itu, kita modal kita lewat Cimlati aja nih. Udah, kira kita berangkat dari Bintaro bergegas menuju desa Cimlati. Sampailah di sana sekitar subuh hari, jam 4 subuh lah. Nggak ada base camp, Bang, sono. Di situ ada salah satu pos sapam yang di belakang perkebunan. Gue nitip motor di situ tuh. Oh iya. Pertama ditanya mas sapam itu, mau kemana Bang? Mau naik gunung. Oh, jalur pendakian bukan di sini. Oh enggak Bang. Gue jadi ngebawa senior gue. Gue biasa sama senior gue pernah kesini kok. Oh, kalau belum pernah kesini lebih baik janganlah. Karena memang bukan jalur resmi dari Taman Nasional Gunung Salak kan. Akhirnya setelah gue mempercayain sapam itu dan gue nitip motor, kita berangkat lah. Kita berangkat itu sekitar jam 8 pagi. Jalur Salak via Cimlati itu pertama melalui kayak perkebunan warga yang dimana jalurnya aspal, baru masuk kurang lebih sekitar 15 menit tibalah di pintu rimba. Setelah di pintu rimba, gue sempat ngeraba nih jalurnya yang mana nih, karena bercabang-cabang dan nggak ada kayak jalur pendakian gitu Bang. Akhirnya teman gue salah satu Sinardi ini yang kepalain lah di pendakian itu. Udah dia malahin, ternyata disorientasi jalur. Jadi kita melipir dari jalur pendakian yang sebenarnya itu jauh banget, sampai sekitar 500 meter lah. Kita melipir ke kanan, yang seharusnya jalur pendakian itu dari pintu rimba tinggal lurus aja, kita malah melipir ke kanan. Nah,
Itu sekitar jam 9 pagi, belum terlalu siang banget. Karena Nardi yang ngepalain jalur itu, akhirnya kita berdua yang ikut aja di belakangnya. Gue mengikuti si Nardi itu, sampai di suatu ketika ada pertigaan jalur, yang jalur satunya ke kanan agak menjorok ke bawah, yang satunya lurus. Ini bener jalur bang, gue lihat jalur kayak mungkin setelah gue tahu itu jalur kayak warga lokal lah, kayak mencari kayu bakar. Akhirnya gue mengikuti jalur yang lurus, nggak yang ke kanan itu. Setelah kita lewatin, jalur di ujungnya itu jurang. Di situ yang tadinya terik, matahari sangat terik banget lah ya kan. Tiba-tiba cuaca berubah menjadi mendung. Kabut yang tadi tipis menjadi tebal. Akhirnya gue memutuskan untuk buka ransel untuk ambil jas hujan tuh. Mau hujan nih karena udah rintik-rintik hujan. Gue bertiga di situ memutuskan untuk udah kita pukul mundur aja, kayaknya ini bukan jalur pendakian. Karena memang gue bertiga nggak pernah melewati jalur Cimlati ini pada tahun 2013 itu. Kira gue mukul mundur. Nah, kejadian pas gue lagi balik mundur, ini jalur tadi gue ketemu 2 cabang nggak ada bang. Padahal jaraknya itu nggak terlalu jauh. Kalau gue estimasin waktu pada saat itu, kita baru jalan ngelewatin 2 cabang itu baru 1 jam lah. Ternyata pas gue balik lagi kok nggak ada. Akhirnya gue jalan lagi bertiga sampai nggak ketemu itu 2 cabang itu. Gue nggak tahu itu gue di mana. Nah, gue agak sedikit merinding nih kalau menceritakan kejadian ini karena pas gue lagi balik itu cuaca mendung, hujan deras banget, gelap, bener-bener gelap bang, gelap mendung ya, petir kilat. Itu gue putuskan untuk ngeresnya kayak terpaksa aja bang, nggak ada tempat buat ngeres, jadi kita bikin bivak darurat lah, pakai plyseat. Hujan sangat deras. Nah, di saat kondisi hujan sangat deras itu, gue bertiga mendengar kayak ada pemukiman penduduk karena gue ngeres di salah satu jalur yang dimana depan gue itu jarak 2 meter itu udah jurang bawahnya. Nggak jurang sih, agak menjorok ke bawah. Mungkin kalau gue telusurin ke bawah lagi itu jurang. Nah, di situ gue mendengar ada kayak aktivitas suara penduduk, kayak anak kecil main-main. Itu kondisi lagi hujan deras bang. Nah, teman gue si Mange ini langsung nyeletukin gue, jalurnya di bawah aja kali Blay, itu ada suara orang katanya. Ngaco lu. Si Nardi juga bilang, apa kita, jadi 2 teman gue ini kayak udah pasrah gitu, udah frustasi, kayaknya kita nggak harus melanjutin perjalanan lagi deh. Si Nardi bilang, yaudah kita balik lagi aja kali, ini kita udah salah jalur, kita nggak bakal bisa nerusin pendakian ini. Setelah gue netralisin tuh 2 orang ini, kita nyeduh kopi kan, tengah hujan, yang dimana tadi menggelar bivak darurat itu. Gue bilang, masa kita berhenti di sini sih, balik lagi. Terus gimana? Kita nyari solusi. Ya udah, kita nyari jalur yang sebelumnya lah. Di situ gue memang sebelum naik jalur Cimlati, gue dikasih kayak kalau sekarang maps lah ya. Di situ udah pakai Garmin tuh bang. Nih nanti lu ikutin titik koordinat yang udah gue buat aja. Waktu itu kan dia ikut ke evakuasi Sukhoi itu. Ini jalur pendakian lo sini Cimlati. Nah, kebetulan gue bawa alat itu dan gue pelajari, kita udah melipir jauh banget dari jalur nih. Kalau kita pukul mundur lagi juga jaraknya udah jauh banget. Jadi kayak balik lagi dari awal. Nah di situ gue solusinya gimana kalau kita potong jalur aja, tembusnya bakal sama aja ke jalur itu. Akhirnya gue bertiga, ya udah kira-kira kalau kita pangkas jalur itu, potong jalur, makan waktu berapa lama? Karena gue nggak tahu kontur jalurnya itu seperti apa kan ya bang. Pas gue potong jalur itu, gue mengira-ngira aja ya, paling 1 jam ini nggak jauh. Kalau dari Mas gue liat, titiknya nggak jauh, paling cepet lah gitu. Udah, setelah hujan udah mulai reda dikit tapi masih gerimis, gue melanjutkan kembali perjalanan. Kita motong jalur, di situ gue sempat ngebabat-babat ranting-ranting pohon. Gue menemukan salah satu hutan yang dimana isinya pohon pandan semua bang. Pandannya gede-gede, serumah-rumah. Ya, pandan raksasa gitu. Iya. Di situ gue ngelewatin yang dimana harus kena duri-duri pandannya itu ya kan. Gue mau pukul mundur lagi, tapi udah lumayan agak jauh jaraknya. Nah, si Nardi ini udah panik keadaannya. Dia sempat bilang,
ini bener jalurnya Blay. Gue mempercayai dengan kayak meyakini dia, iya bener, dikit lagi kita sampai depan. Karena di saat itu gue sebagai leader bang, buat ngebuka jalur tuh. Kita ngebabatin pohon-pohon pandan itu bang, sampai teman gue itu dan gue pada berdarah-darah kena durinya. Setelah melewatin hutan pandan yang gede-gede itu, gue keluar di salah satu tempat yang dimana gue ngeliat danau mati bang. Ada danau, kubangan danau, dan tengah-tengahnya itu kayak lumpur, ada kayak bekas pohon-pohon mati, ranting-rantingnya itu mati semua di danau itu, tapi nggak ada airnya. Nah, gue melewati bibir danau itu sampai gue kalau tanah kita injek, tanah gambus ya bang ya, Iya. ini sampai segini bang sepaha. Nah, dua teman gue ini Sinardi sama Mange udah kondisinya udah drop lah, udahlah mundur aja. Tapi gue ngeliat di titik gue lagi berkekeh, dikit lagi sampai nih. Masa mundur lagi bakal mengambil lama lagi, dan itu kondisi udah mulai jam 3 sore bang. Gue yakinin ke teman gue ini, dikit lagi kita sampai, 5 menit lagi kita sampai lah ke jalur lama. Nah, kira dia, yaudah, kalau misalkan 5 menit kita nggak sampai, kata si Mange, kita pukul mundur aja ya. Iya, gue yakin kayak gitu bang. Setelah gue melewatin yang tanah gambus itu sampai sepaha, nah gue di sini ketemu kayak hutan bambunya tuh kecil-kecil bang. Nah itu gue agak sedikit aneh tuh, kok ini ada bambu banyak gitu bang. Gue ngelewatin hutan itu kayak jalurnya gue nggak mau nebang tuh bambu, jadi gue kayak nyela begitu bang. Nah di situ gue baru ketemu yang bener hutan lah. Keluar dari hutan itu, anehnya gue tembus, kalau sekarang namanya pos 1 bang, di Cimelati. Iya. Nah gue tembusnya itu di pos 1 kan pohon besar tuh bang. Nah gue di belakang pohon itu naik. Tembusnya itu gue di situ, jadi gue melipir begini bang, perangkat. Ngikutin titik yang gue percayain inilah jalur yang lama. Itu sekitar jam 5 sore bang. Kondisi masih hujan rintik dan kabut tipis ya kan. Di Salak Cimelati memang kabutnya kalau udah sore kan gila tuh bang. Pekat banget kan. Situ gue memutuskan untuk istirahat, makan sore. Nah jam 6:30 malam gue pengen terusin kembali perjalanan karena kita udah ketemu jalur yang bener nih, tinggal ngikutin aja. Kesalahannya si Nardi yang buka jalur pertama itu nggak melihat maps yang dikasih tadi sama senior kita tuh. Dia melipir aja di jalur nih ke kanan. Dan di situ kira kita lanjutkan kembali itu sekitar jam 6:30 malam dari pos 1. Rencananya nge-camp di puncak bang. Nah di tengah perjalanan hujan yang tadi rintik kembali deras lagi. Di situ gue ngeliat kalau sekarang namanya pos 2, sebelum pos 2 kan kita kan melipir begini bang, baru ketemu pos 2. Iya. Nah di tikungan begini bang ya, gue melihat ada salah satu kakek-kakek, dia pakai sarung bang, tapi nggak pakai baju, telanjang aja, nyeker, madepin belakang. Di situ karena kondisi udah malam dan penglihatan gue agak buram-buram, gue bilang sama si Nardi, sama Mange, break dulu Blay. Lah lu ngaco break di jalur? Ya break aja dulu. Gue berharap 2 orang ini ngelihat juga bang, karena percis banget sosok kakek-kakek itu ada di 3 meter depan gue bang. Gue berharap 2 orang ini ngelihat. Kenapa gue putuskan untuk break? Biar 2 orang ini ngelihat. Nah, karena gue madep belakang, breaknya jadi gue madep belakang bang ya. Karena gue ngaco nih, kakek tapi aneh lah bang. Gue nggak percaya itu orang pada saat itu, nggak bakal nih orang. Gue madep belakang, nah si 2 Nardi sama Mange ini tetap kayak mandangnya ke depan jalur gitu. Gue berharap dia ngelihat kayak. Tapi pada akhirnya dia emang nggak ngelihat, jadi cuman gue aja yang ditampakin. Akhirnya setelah gue nengok ke depan lagi udah nggak ada tuh sosok kakek yang malahin jalur pertama. Gue bilang, lu malahin duluan deh, gue tengah-tengah ya. Gue kata Mange, lu kenapa emang gituin? Kondisi pada saat itu gue bener-bener, kalau kita ngelihat makhluk halus ya bang ya, yang bener-bener kita ngeliat nyata gitu ya, nggak nyata sih tapi bener-bener kita ngeliat, pasti merinding lah bang. Takut, panik pasti kita rasain ya kan. Di situ gue ngerasain hal itu, makanya gue minta gue di tengah lah.
Kira gue lanjutin perjalanan lagi, sampailah di kalau sekarang itu pos bayangan pos 3 bang ya. Pos 3 kan yang ada pohon melintang. Nah gue sebelumnya tuh ada kayak tempat camp yang lumayan banyak. Nah gue berhenti di situ sekitar jam 11 malam. Gue nggak ngerti itu perjalanan dari pos 2 sampai pos bayangan pos 3 itu makan waktu yang cukup lama. Pada saat itu gue pikirnya, mungkin ini Cimelati jalurnya emang begini kali, makan waktu lama. Nah pas sampai gue di tempat itu, akhirnya kita seperti biasa mendirikan tenda, merapikan alat-alat dari perbekalan kita ya kan, ngerapin logistik, si Mange masak buat makan malam, Nardi ngelapin alat-alat ke dalam tenda, ya seperti biasalah. Malam itu pertama kita nyampe nggak ada terjadi apa-apa, dan gue nggak ngalamin kejadian aneh, tapi gue masih kepikiran sama sosok kakek-kakek itu. Masih panik lah bang, gue ngeri, anjir malah kita nge-camp pada malam itu kita doang bertiga. Kondisinya pas tempat gue camp itu pos bayangan memang tanahnya tanah lembab, kayak jalur air dari atas ke bawah itu pasti jatuhnya ke situ. Kondisi masih hujan rintik, jadi kita selama 1 hari itu sampai ketemu keesokan harinya dihujanin terus bang. Malam setelah kita makan malam kita istirahat lah bang tuh 3. Nah sini gue nggak bisa tidur, masih kepikiran tuh bang gue sosok itu. Gue ngeri, nanti pas lagi tidur nanti dia ada di samping gue apa gimana. Itu gue masih panik lah ya kan. Kira gue memaksakan tidur tuh, gue tidur sampai nutup pakai sleeping bag begini supaya gue tertidur. Padahal sampai pagi, sampai subuh tuh gue nggak bisa tidur bang, masih gelisah lah. Nah setelah gue tertidur itu subuh lah pagi, akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan kembali nih perjalanan paginya. Tapi si Mange dan Nardi nggak pede lah. Kondisi pagi itu masih hujan juga bang. Dia sampai bilang sama gue begini, lu yakin terus gitu. Kita ngeliat maps lagi, perjalanan dari sini ke puncak berapa lama jaraknya? Lumayan agak jauh Blay. Gue ditanya begitu, kondisi gue bener-bener udah capek dan tadi malam udah ngeliat sosok itu kan. Gue bilang, ya terlalu, gue bilang ya gue terlalu aja deh. Gimana lo, kalau lo mau kopi puncak, ayo. Tapi kalau lo mau stay di sini, ya ayo gitu. Di sini aja lah Blay kayak gini. Kita makan-makan kencer lah kata di sini. Kira kita nggak mutusin untuk ke puncak tuh bang, karena kondisi masih hujan tuh. Nah, rencana mau balik sore nih bang. Kita sore turun aja lah. Tapi lagi-lagi itu tenda yang gue diriin di situ dihantam angin gede bang. Dan itu kondisi bener-bener hujan lebat, angin, hujan, gue kayak mikir, gue ngeri di sekeliling gue pohonnya pada rubuh bang. Jadi kita bener-bener nggak bisa tidur lah. Jangan untuk tidur, buat kayak packing tenda aja kayak, kita di sini aja lah, stay di sini aja. Itu badai berlalu sampai pukul jam 6:30 malam lah. Habis maghrib tuh kayak udah angin, hujannya tadi gede, udah enggak itu udah redup lah. Ini aja kita mau lanjutkan, udah kita turun malam ini juga. Tapi gue nggak pede buat turun malam itu karena sosok kakek-kakek itu yang malam gue lihat, gue besoknya pagi aja lah. Kita camp lah semalam lagi. Di situ gue malam kedua di pos bayangan pos 3 gue sempat tidur bang. Nah kejadian dialamin sama si Nardi. Di malam itu dia bermimpi dicekek sama kakek-kakek sampai si Mange ini nyadarin si Nardi. Dia kayak begini bang. Nah itu gue karena gue nggak tahu si Nardi dicekek, jadi pada malam itu yang tahu kondisi Nardi dicekek itu si Mange ini. Disadarin lah sampai dia sadar. Kalau sekarang dibilang rep-rep kali bang ya. Iya rep-rep. Direp-rep. Nah si Nardi itu direp-rep, tapi tangannya megang leher begini kayak ngelepas begitu. Disadarin sama Mange, mungkin karena Mange tahu Nardi lagi kayak gitu, disadarin, wah bangunin. Pas bangun dia langsung melontak, ngucap lah, astagfirullahaladzim. Gue bangun dong bang, kaget gue, karena dia ngomong nyebutnya itu kencang banget, kayak orang bikin kaget. Orang lagi tidur lelap tiba-tiba nyebut kayak gitu, kaget kan. Kenapa lu? Si Nardi nggak menjelaskan lah mimpinya itu kenapa. Gak apa-apa ya, udah tidur lagi, udah tidur. Nah, setelah gue udah bertiga tidur lagi si Nardi mengalami mimpi yang aneh bang. Di mimpinya begini, dia tidur. Nah, keesokannya pagi nih bang,
dia buka tenda. Di dalam tenda, sebelum dia tidur nih bang, bangunlah ngelihat sisi tenda nggak ada gua, berdua sama Mange nggak ada tuh. Dia ngiranya mungkin gua lagi di luar nih. Akhirnya dia buka tenda tuh. Di tenda, pas dia buka, dia ngeliat sekeliling tenda itu kuburan tua semua bang. Di mimpinya Nardi, di pos gua yang camp itu. Akhirnya dia masuk tenda, dia lagi-lagi dicekik sama kakek-kakek itu bang. Kejadiannya sama yang mimpi sebelumnya, dia begini lagi kenahan. Menjelang subuh lah, disadarkan sama Mange lagi, terbangun. Sampai pagi dia nggak bisa tidur, bengong aja. Sarapan pagi nggak mau, bengong lah. Kayak dia pengen nyampein sesuatu tapi nggak di sini lah. Panik dia, kayak kita harus turun ke bawah. Di saat lagi kita turun ke bawah, kita udah selesai packing nih bang. Kita sholat sarapan, packing, niat turun ke bawah. Nah, turun itu kadang udah cerah lah cuaca, nggak terjadi hal apa-apa kita. Pokoknya kita kembali ke jalur yang benar-benar pendakian nih. Sampai kita tahu tadi kita nyasar lewat jalur sini mulai. Gitu. Nah, kita belum evaluasi pendakian kita ngalamin apa aja nih. Jadi kita evaluasi semua pendakian kita di Salak pada hari itu setelah kita turun. Turun sampailah di pos sapam itu kan bang. Nah di pos sapam ini gue nanya, bang ada warung gak sih di sini? Oh ada, melipir aja ke kanan nanti ada warung, kayak warung warga lah. Tuh gue melipir ke warung. Nah jam 2 siang itu bener-bener terik bang. Di warung itu gue sempat nanya, kemarin hujan gak sih teh di sini? Wah hujan aja apa ya ibarat ya. Dia bilang itu nggak hujan. Sedangkan gue ngerasain di atas itu 2 hari diguyur hujan deras banget sampai angin, badai. Tapi dia nggak ngalamin di bawah itu. Nggak hujan lah. Loh, wah aneh ya. Saya 2 hari dihantam hujan terus lu teh. Nah, bapak yang punya warung itu datang keluar bang, ngejelasin. Tiba-tiba dia sontak ngomong ke gue begini. Kemarin nyasar ya? Loh, kaget gue ya kan bang. Kira gue disuruh masuk ke dalam sama dia. Kemarin nyasar ke jalur mana? Saya melipir ke kanan pak. Terus apa aja yang dialami? Ya udah, gue pula semua. Gue di situ tersesat ngeliat danau mati. Gue ngeliat sosok kakek-kakek dan Nardi dicekek sama sosok kakek-kakek itu juga. Yang gue lihat itu apa yang di mimpinya Nardi sama bang. Pakai sarung, nggak pakai baju, oblong, nyeker. Nah si bapak-bapak ini, gue lupa namanya bapak siapa, ngejelasin ke gue. Katanya, untung tadi di atas saya suruh pesuruhnya dia buat melindungin gua bertiga bang. Sampai pada akhirnya kalian ini kesini. Ya nanti emang kalian turun ini bakal kesini. Ya gua kayak nggak masuk akal aja kan bang ya. Kok ini orang tahu ya kan? Tiba-tiba gua tersesat. Tapi dia kok bisa tahu? Gue bingung ya. Gua tersesat, gua ngeliat sosok kakek sampai si Nardi di mimpi kakek-kakek itu dia tahu. Gue bilang kan ke dia. Sebenarnya kenapa sih Pak kejadian-kejadian yang saya alami itu karena apa sih? Gua kayak kalau kita kan sebagai orang awam yang nggak bisa ngelihat makhluk halus nih bangnya di sana ya. Jadi teman gua si Mange ini ngencengin salah satu pohon sebelum naik. Nah penunggu pohon itu katanya si kakek-kakek ini, dan kakek-kakek ini nggak senang sama gua bertiga ini dan pengen bawa gua mati katanya. Pengen gue dibawa ke dunia dia lah. Tapi pesuruhnya si bapak-bapak ini disuruh lah tuh buat ngelindungin gue bertiga. Secara logika gue mikir apaan sih, gak masuk akal lah bang. Tapi dia bisa tahu bapak-bapak ini. Anehnya di situ. Sampai pada akhirnya kita berdiskusi panjang lebar menjelaskan tentang pendakian gue pada saat itu. Ya dia bilang kalian kali dimanapun kalian berada di gunung manapun, kayak kencing apapun, numpang-numpang lah. Ya, akhirnya gue pamit lah kan. Pamit, gue minta doanya semoga gue selamat sampai rumah dengan tujuan bersama teman gue. Akhirnya kita pulang. Dengan selamat lah kita sampai rumah bang. Tapi nggak diceritakan itu kakek-kakek itu siapa, penunggu di sana atau mungkin bisa jadi Mbah Salak misalkan gitu.
Nggak diceritakan sama si bapak-bapak itu. Dia nggak menceritakan, tapi dia bilang kayak gini bang, lain kali besok kalau kesini, kalau mau naik gunung jangan ngomong Salak ya. Oh. Gue nggak ngerti sampai sekarang. Sampai sekarang nih gue kalau naik gunung Salak pas habis sana, weh mana puncak Salak lu? Nggak mau gue. Kayak gue mempercayai apa yang dia omong aja, jangan ngomong Salak ya. Nggak tahu kenapa. Jadi menyebutnya dengan Pokoknya jangan ngomong Salak, kayak lu jangan ngomong Salak, ibaratnya dia nyampein lu jangan ngomong Salak ya, ngomong apalah, Mangga kayak apa, nggak ngerti gue bang sampai sekarang. Dan gue bertiga nih sampai sekarang naik gunung Salak nih, karena kita masih sering lewat jalur Cimlati, sampai sekarang nggak mau ngomong Salak kalau udah di daerah situ ya. Di kita yang nyebutnya puncak Manggal yuk, gitu. Jadi kayak ngelawak-lawak gitu bang. Puncak apel yuk, gitu. Dia cuma nitip pesan kayak gitu aja. Nanti kalau lu kalian kesini lagi, jangan ngomong Salak ya di sini. Jadi kan kejadian ini kan tahun 2013, tepat setahun setelah tragedi Sukhoi. Nah, itu kok bisa dari Bang Indra, Bang Nardi dan Bang Mange itu bisa rencana ke Salak itu apa nggak takut dihantui dengan kejadian tragedi tahun 2012 itu masih baru-baru ya, sebenarnya belum lama lah, masih setahun, dan bekasnya juga itu mungkin masih ada atas Sukhoi menabrak tebing jurang itu. Nah, jadi kita emang pengen nyobain jalur baru lah bang. Jadi senior gue bilang, lo jalur Cimlati aja, enak, ke puncak kan deket, cuma 6 jam saya puncak lo gitu. Wah serius lu bang, enak kok jalurnya, nggak terlalu nge-track banget. Yaudah gue minta yang dia tracking dari Garminnya itu gue minta bang, ceritanya nanti gue coba lo jalur, ya bertiga gue ngerencanain itu. Sebenarnya nggak ada rencana buat naik Gunung Salak via Cimlati, karena pada malam itu sebelum gue berangkat, senior gue datang ngejelasin lah panjang lebar, lo Cimlati aja, ngapain lo ke Cidahu lama gitu. Nah kejadian-kejadian Sukhoi itu gue baru tahu setelah si Sapam ngejelasin kenapa gue nggak dibolehin naik jalur Laut Cimlati, mungkin karena kejadian Sukhoi itu bang. Lu siapa datang ke sini ya kan? Dari mana? Kok tahu-taunya nih jalur pendakian Laut Cimlati? Karena gue bilang, gue udah pernah naik sini kemarin waktu sama senior gue meyakini dia lah. Sebenarnya nih kejadian hal yang nggak perlu teman-teman lakuin lah ya kan. Jadi setelah tahun 2013 pendakian itu, di tahun-tahun berikutnya apa Bang Indra pernah nanjak lagi ke sana? Iya. Pernah. Setiap tahun itu kita sering sana. Pasti ke sana ya. Bahkan kayak liburan semester kita Salak yuk, Salak. Sampai pada akhirnya Cimlati itu udah ada pelang-pelangnya, pos-posnya. Iya, sekarang udah ada ini juga. Udah resmi ya. Udah resmi. Itu sering tuh, Bang, sampai setiap liburan semester kita ke Salak lah. Jadi Salak itu sampai kita nih rame-rame nyebutnya taman bermain. Wih liburan mana nih, taman bermain yuk, udah Salak. Kita camp di pos 3 yang dimana dulu pos 3 cuma diisi muatnya 1 sampai 2 tenda. Sekarang kan bisa sampai banyak tuh. Iya. Tapi nggak ada kejadian yang seperti dialami di tahun 2013 tuh udah nggak ada lagi itu ya? Nah kejadian itu ada tapi tipis bang mistisnya. Jadi di pos 3 itu ada curug ya kan bang? Ya. Ada curug yang dimana kalau mata airnya itu kita agak ngambil ke bawah. Nah, kita lagi main di curug itu di pos 3 yang nggak jauh dari pos 3, sore hari lah ya kan. Itu kita ramean tuh, ada 10 orang lah. Kita main curug, sampai lupa waktu tuh, mau maghrib nih. Naik ke atas ketemu malam lah kan bang. Nah, di saat kita mau naik ke pos 3 dari curug gitu tuh, kelar main-main di air di curug, kita mau naik lagi ke tempat camp. Di situ gue bang rame-rame itu dipanggil, tapi sosok yang manggil nama kita masing-masing. Dra, Ras, Nar. Kita mengiranya, wah siapa nih? Di pos 3 kan bener-bener kita doang. Misalkan ada teman kita yang tahu nama kita kan ikut semua ke bawah. Sampai kita tegur, wah lu ngapain sih manggil-manggil gue? Gitu. Wih siapa yang manggil lu? Loh. Jadi kita ngerasain, loh gue juga dipanggil Blay. Mungkin itu aja tuh pas, itu sekitar tahun 2016an tuh bang. Masih dengan tim yang sama di 2013 itu tadi? Dengan tim yang sama tapi ada nambah personil tuh. Oke. Itulah kental mistisnya Salak itu ya. Salak.
Oke, mungkin ada tambahan lagi, Bang. Cukup sih Bang Ale. Mungkin ada pesan-pesan untuk pendaki-pendaki yang akan naik ke Gunung Salak, harus mungkin ada persiapan-persiapan khusus untuk menjaga di puncak atau gimana? Mungkin pesan-pesannya ini nggak jauh-jauh dalam cerita pembahasan gue yang di Gunung Salak Bang ya. Di mana gue tadi juga dikasih pesannya itu attitude dan sopan santun nih Bang. Itu selalu gue jaga sampai sekarang, nggak cuma di gunung aja sih Bang. Dimanapun lah gue berada, attitude sopan santun itu perlu banget dijaga. Apalagi kita berkegiatan di alam, yang dimana gunung itu kita nggak tahu kan, di situ kan ada kehidupan di luar kita ya. Itu aja sih Bang menurut gue. Oke. Nah, JPKers, itulah tadi cerita mistis yang dibawakan oleh Bang Indra dari Besok Pagi Channel. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak PPK. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak PPK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Indra. Oke Bang Ale. Terima kasih atas waktunya. Thank you banget Bang Ale. Next, cerita lagi boleh mungkin di channel Jejak PPK. Sampai jumpa.